Para pendengar podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi bareng Palang Merah Indonesia. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai satu tema yang mungkin teman-teman penasaran. Ini tentang apa ya? Saya sedikit menceritakan dulu latar belakangnya ya. Jadi Ketua Umum PMI Palang Merah Indonesia Pak Yusuf Kala menyerukan solidaritas untuk kemanusiaan dalam pidato kemanusiaan saat peringatan Hari Ulang Tahun PMI ke-75. Nah, hal tersebut karena tahun 2020 memang menjadi masa yang sulit, tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga negara-negara di dunia karena adanya pandemi COVID-19. Selain adanya pandemi COVID-19, beberapa kejadian lain juga terjadi di Indonesia, seperti bencana alam dan juga penanganan migran Myanmar yang terdampar di Indonesia, terutama di Aceh. Meskipun di masa sulit tidak mengurangi semangat para relawan PMI untuk membantu sesama atas dasar kemanusiaan. Nah, podcast Ngopi PMI episode 7 kali ini kita akan mengangkat kisah para relawan PMI di Lok Semawe yang membantu para migran Myanmar yang terdampar di pantai Ujong Balang, Lok Semawe, Aceh. Meskipun para migran itu bukan warga asli Indonesia dan saat ini adalah masa pandemi, relawan PMI tetap setia membantu para migran mendapatkan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, di podcast Ngopi hari ini kita akan mengangkat tema kita yaitu solidaritas dan netralitas. Dan bersama kita sudah ada 3 abang-abang kita yang kece dari Aceh. Ada Bang Muhammad Wali selaku Kepala Markas PMI Kota Lok Semawe. Bang Wali, mana nih wajahnya? Bisa di on videonya, Bang Wali? Ya, halo. Mantap. Halo Bang Wali, apa kabar nih pagi ini? Sehat, Mbak. Sehat, Alhamdulillah. Nah, bersama Bang Wali juga ada Bang Rozi Noval dari Layanan Pemulihan Hubungan Keluarga. Halo Bang Rozi. Ya, Mbak. Siang, mantep. Sekarang yang ketiga ya, kita juga kedatangan sudah ada Bang Khalid Alfandi yang melakukan layanan dukungan psikososial di Aceh nih, di Lok Semawe. Halo Bang Khalid. Nah, Bang Khalid nih coba di on nih videonya. Mantap. Masih unmute? Sip. Apa kabar Bang Khalid? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, jadi kita mau tahu nih, pengen denger nih teman-teman di PMI Lok Semawe dalam menangani migran Myanmar. Mungkin saya ke Bang Wali dulu nih. Bang Wali, kapan sih pertama kali tuh migran Myanmar itu datang? Karena yang saya dengar sudah ada 2 gelombang ya, masyarakat migran Myanmar yang datang dan terdampar di Aceh. Ya, benar, Mbak. Jadi untuk pertama kali itu kita dapat laporan dari tanggal 24 Juni bahwasanya ada yang diduga migran itu masih di perairan, masih di laut. Jadi tanggal 24 Juni kita udah dapat kabar, cuman kita belum tahu tepatnya itu di mana. Pas baru di tanggal 25 Juninya itu kita dapat kabar lagi mereka sudah sampai tapi masih di perairan Aceh Utara. Ya. Jadi untuk grup yang pertama itu tiba di Aceh sekitar tanggal 25 Juni itu. Oke. Kalau yang kedua itu bulan apa? Bulan Juli. Bulan September, Mbak. Oh, September. Oke. Berarti ya. Sekarang kalau dihitung totalnya ada berapa itu, Bang? Migran Myanmar ya di Aceh? Totalnya semuanya 392 migran, Mbak. 392 ya. Wow, luar biasa. Dan sekarang tinggal di tempat penampungan sementara yang disediakan oleh pemerintah itu di BLK Menasahme Kandang. Semua ada di sana ya? Semua di sana, Mbak. Oke. Dan sejak awal migran hadir, PMI sudah melakukan pelayanan di sana, sudah membantu? Sejak mereka belum tiba di daratan, PMI sudah standby dan siap membantu mereka.
Kalau boleh tahu sampai sekarang layanan apa saja itu Bang yang sudah kita berikan ya ke mereka? Bantuan apa? Ada beberapa pelayanan yang sudah kita coba berikan, yang terutama dengan water trackingnya, dengan latrin dan kamar mandinya. Terus ada pelayanan psikososial dari teman-teman PSP, dukungan psikososial. Terus layanan restoratif. Putus-putus nih internetnya Bang Wali, kurang mantep. Hal cek. Ya, tes. Oke. Gimana Bang Wali? Jadi pelayanan yang sudah kita berikan itu ada beberapa macam. Salah satunya itu WOS, terus RFL, terus dukungan psikososial, dan pelayanan ambulan serta kesehatan. Oh, cukup lengkap banget ya. PMI sendiri atau ada lembaga lain nih, Bang Wali? Lembaga lain juga ada ikut, Mbak. Seperti apa tuh? Dan banyak nggak? Banyak, lumayan banyak sih di awal, Mbak. Di awal lumayan banyak. Jadi kita sebutin, Mbak, gitu. Gak usah deh kalau gitu. di awal lumayan banyak, tapi sampai sekarang PMI aja atau masih ada yang lain nih? Di awal-awal cukup banyak yang terlibat, cuman makin kesini itu makin sedikit. Tinggal instansi-instansi yang memang khusus buat menangani pengungsian gitu. Salah satunya mungkin badan-badan internasional, dan ada sebagian lembaga-lembaga nasional yang memang masih terlibat. Oke. Dan sekarang kan juga lagi pandemi ya nih Bang Wali nih. Itu gimana tuh penanganan teman-teman di lapangan? Ada rasa takut, khawatir, atau mungkin ada pemeriksaan kesehatan rutin buat mereka? Kalau rasa takut itu... Putus lagi nih Bang Wali. Tes. Belum ya. Coba Bang Rozi, bagus suaranya nggak nih? Halo Mbak. Bang Rozi nih. Kita ke Bang Rozi dulu kalau gitu. Bang Rozi, di masa pandemi ini gimana pelayanan kita? Ada rasa takut nggak sih atau khawatir? Atau emang ada pemeriksaan rutin sih di mereka? Kalau untuk merekanya sih memang setelah dipindahkan ke tempat penampungan sementara ini, memang ada dilakukan beberapa tahap pemeriksaan kesehatan. Terus kita pun juga ketika memberikan pelayanan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan dengan menggunakan pakaian yang bisa melindungi kita. APD ya, tetap gunain APD ya. Seperti menggunakan gelang bergambar. Oke. Kemudian kan nih Bang Rozi kan di bagian pemulihan hubungan keluarga. Mungkin sedikit diceritain ini layanan seperti apa sih pemulihan hubungan keluarga? Kalau untuk layanan pemulihan hubungan keluarga. Nah, internetnya juga jelek nih Bang Rozi nih. Belum cek, Mbak. Oke. Bang Wali sudah nongol. Bang Rozi, suaranya coba diulangin. Nah, sekarang Bang Rozi yang ini. Oke, sekarang kita kembali ke Bang Wali. Bang Wali udah oke belum nih? Udah oke, Mbak. Udah oke. Tadi dibilang sama Bang Rozi juga bahwa teman-teman PMI juga melakukan layanan di masa pandemi ini tetap menggunakan APD ya, dan juga protokol kesehatannya juga dilakukan nih. Ya, benar, seperti Mbak. itu ya. Oke, tadi sudah kan ini migran Myanmar bahasanya beda ya, Bang Wali ya. Itu Benar. gimana teman-teman di sana itu berkomunikasi dengan para migran? Awalnya itu kita cukup kesulitan memahami bahasa mereka, sehingga ya kita pakai isyarat-isyarat aja gitu, Mbak. Contoh ingin nyampaikan agar mereka geser ke samping atau pindah ke gedung lain, itu kita paling hanya bahasa-bahasa isyarat saja. Tapi pelan-pelan kita coba gali, ternyata dari grup yang pertama itu ada beberapa orang yang memang kurang lebih bisa sedikit-sedikit bahasa Melayu gitu. Oh gitu. Ya. Bahasa Melayu ya oke. Lalu Bang ya? Ya, sehingga di awal-awal itu kita banyak meminta bantuan dari teman-teman dari migran Myanmar yang mampu bahasa Melayu itu gitu, Bang.
Kok bisa ya mereka bisa bahasa Melayu ya Bang ya? Apakah mereka juga? Pengakuan dari mereka ini pernah sempat berada di Malaysia beberapa tahun bekerja dulu ya, merantau. Oh, oke. Oke. Jadi kita dalam berkomunikasi dengan para migran dibantu oleh mereka sendiri yang bisa bahasa Melayu ya? Ya, awalnya begitu Pak. Oke. Awalnya begitu. Emang sekarang bagaimana? Kalau sekarang lebih sering kita dibantu dengan teman-teman translator dari UNHCR dan IOM. Oh, oke. Jadi ada 2 penerjemah di sana. Ada 2 Mbak, terkadang malah lebih lagi Mbak. Oh, gitu. Dan mereka tinggal di sana selama penanganan pelayanan kita? Iya Mbak, berganti-ganti mereka. Oke. Alhamdulillah dong ya, berarti sekarang tidak ada kendala untuk berkomunikasi dengan para migran ya? Ya, sudah kurang lebih kendalanya sudah berkurang. Oke. Artinya bahasa sudah tidak jadi tantangan lagi. Nah, kalau menurut Bang Wali, ada nggak tantangan apa nih saat ini dalam penanganan migran Myanmar? Kalau untuk saat ini, karena memang awalnya kita sudah nyiapin itu hampir cukup komplit untuk grup yang pertama dengan jumlah 99 orang itu. Dengan kehadiran grup kedua, otomatis tantangannya kita harus mulai dari awal lagi. Siapin strateginya, contoh mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bang Khalid tentang teman-teman PSP yang selama ini sudah buka kelas bahasa. Kalau di grup yang pertama itu perkembangannya sudah ada, dengan hadir 4 kali lipat hari ini, ya mereka harus mulai dari nol lagi untuk mengajarkan kelas bahasa untuk teman-teman yang baru. Jadi salah satu tantangannya itu begitu, Mbak. Oke, jadi ada kelas bahasa tadi ya bilangnya ya? Iya, ada Mbak. Itu Bang Khalid berarti ya? Iya, yang mengkoordinir. Nah, Bang Khalid tuh gimana tuh ada kelas bahasa, berarti ada kelas kita mengajari mereka berbahasa Indonesia. Bang Khalid masih belum jelas suaranya. Gimana Bang Khalid? Belum kedengeran suaranya. Padahal udah unmute ya. Tes. Oke, mantap. Gimana Bang Khalid? Ada kelas bahasa tuh gimana tuh ceritanya? Jadi kenapa bisa ada kelas bahasa itu juga termasuk dalam program kerja atau program pelayanan dari psikososial support program di bidang psikoedukasi. Jadi ngajarin para migran bahasa Indonesia? Pada awalnya kita niatnya memang ingin mengajarkan mereka bahasa Indonesia, namun kita juga mengajarkan basic basic pembelajarannya gitu, kayak mengenal huruf, karena dari mereka sendiri kan mereka mengadopsi abjad Inggris lah, misalnya kayak A, B, C, D. Jadi kita usahakan agar mereka lebih sering menggunakan yang Indonesia gitu, yang A, B, C, karena itu masih sangat sering mereka gunakan. Ingat saya, kalau tidak salah saya ada membaca-baca artikel itu negara Myanmar itu kalau tidak salah saya mereka kan bekas jajahan Inggris. Mereka mengadopsi logat Inggris gitu. Tapi gimana reaksi para migran? Mereka senang di kelas itu atau jangan-jangan banyak yang bolos lagi atau apa? Sejak dibukanya kelas bahasa ini, antusias dari migran Myanmar ini saya rasa sangat luar biasa, khususnya yang laki-laki, karena mereka bahkan sampai saat ini setelah kedatangan migran Myanmar gelombang kedua ini, mereka asal ketemu saya tuh selalu bertanya, kapan sekolah. Oh, oke. Mereka minta segera secepatnya itu sekolah, cuman kita terkendala oleh tempat juga, jadi belum bisa kita laksanakan sekolah sampai 30 nanti. Oke, selain tadi ada sekolah bahasa, ada kegiatan lain di bawah layanan dukungan psikososial yang kita berikan kepada para migran? Itu ada juga kelas kreativitas. Kelas kreativitas ini
itu lebih sering, lebih nampak di perempuan. Karena migran perempuannya ini, mereka sangat suka bersolek, mereka suka melukis inai di tangannya, dan juga mereka sangat suka aksesoris, membuat rambut. Ya, seperti itulah, Pak. Gitu. Kok tahu aja sih mereka suka kelas kreativitas itu apa? Sebelumnya kita nanyain dulu ya ke mereka. Mereka misalkan mau dibantu kegiatan apa atau apa kayak gitu, Bang Halid? Mulai operasi ataupun mulai bekerja, itu kan ada asesmen dulu, ada wawancara dulu, asesmen dulu. Ada juga berjalan itu, ini yang gelombang 1 ya. Kita sudah sempat beberapa kali buat sesi curhat. Jadi di situ kita tahu mereka itu maunya gimana gitu. Dan mereka itu gimana. Jadi emang kita tanya dulu ya keinginan mereka apa ya, baru kemudian kita lakukan kegiatan. Kalau anak-anak ada kegiatan khusus untuk anak-anak? Kalau anak-anak paling kita cuman mengambil waktu mereka itu untuk bermain dan melatih motorik ya, melatih motorik lah, seperti main game setiap sore rutin gitu kan, menggambar ya, walaupun kadang gambarnya ini mereka sudah menggambar nggak dikumpulkan tapi dikoyak gitu kan, ya harus sabar. Menarik tuh kalau anak-anak biasanya kalau gambar ya, kita bisa tempelin tuh di mana kan, mereka pasti senang tuh kalau ada mading misalkan kayak gitu. Keren banget dukungan psikososialnya. Di sana juga ada orang tua juga ada ya, ibu-ibu, anak-anak ya, lengkap ya para migran. Oke. Nah, salah satu yang kita berikan juga adalah layanan pemulihan hubungan keluarga. Nih saya ke Bang Rozi ya. Bang Rozi tes suara dulu coba. Ya, halo Mbak. Nah, mantap. Bang Rozi, ini saya dengar juga kita memberikan semacam telepon gratis ya, seperti itu. Ya, bisa diceritain, itu telepon nanti untuk apa, mereka nanti nelpon siapa gitu, bisa diceritain? Ya, jadi salah satu layanan dari Rescue Family itu adalah layanan telepon gratis. Itu cara tercepat dalam penanganan migran seperti ini. Dalam pemulihan hubungan keluarga. Jadi mereka untuk memberikan dukungan psikososial awal terhadap mereka ketika awal pertama sampai kemari, itu dengan bisa terhubung dengan keluarga atau orang tercinta mereka untuk dapat memberikan kabar baik tentang keberadaan dan keadaan mereka. Jadi untuk layanan telepon berdasarkan hal seperti itu, makanya kita berikan, kita prioritaskan utama di awal karena kita anggap ini sebagai kelompok rentan yang harus diprioritaskan untuk diberikan pemulihan hubungan keluarga yang bisa terhubung cepat dengan keluarga yang terpisah. Oke. Kalau dari Bang Rozi, tahu nggak mereka banyak telepon ke siapa gitu? Yang paling banyak itu keluarga, itu ayah atau ibu. Opsi pertama mereka itu ayah atau ibu. Kalau memang mereka kita berikan beberapa pilihan, mereka boleh telepon ibu, ayah, keluarga inti, ataupun mereka boleh telepon suaminya untuk diberikan layanan telepon. Tapi untuk kebanyakan untuk pilihan awal itu adalah ibu dan ayah. Kalau memang tidak terhubung ke nomor yang 7 awal, baru pilihan kedua itu suami atau abang atau adik mereka. Oke, banyak dari para migran yang memanfaatkan layanan telepon gratis ini? Alhamdulillah untuk gelombang pertama dari jumlah 99 orang itu sudah melebihi 50% dari jumlah mereka yang menggunakan layanan kita. Jadi
karena jumlahnya kurang lebih 61 orang yang menerima layanan kita untuk yang grup pertama, dan sisanya itu adalah anggota keluarga dari salah satu dari 61 penerima manfaat itu. Karena kita ambil per keluarga, jadi tidak satu orang satu. Jadi per kelompok keluarga ya. Oke, jadi cukup istilahnya layanan yang favorit ya, yang memang dibutuhkan oleh para migran. Itu setiap hari ada mereka berkontakan ke keluarganya tuh, Bang Rozi? Itu kita buat mereka punya ring waktu dalam 1 bulan berapa menit. Jadi dalam 1 bulan itu misal kita buat 5 menit, itu boleh mereka gunakan dalam sekali pakai itu menghabiskan waktu 5 menit, atau mereka boleh gunakan 2 atau 3 kali untuk memanfaatkan waktu, untuk menghabiskan waktu itu dalam sebulan. Oke, nah ini bagaimana nih Bang Wali nih melihat, sekarang kita lihat dari kondisi dari para migran itu ya, setelah kita mendapat layanan nih, dari awal sampai sekarang, kira-kira kalau dari kacamata PMI ini ada perubahan nggak sih di para migran? Mungkin mereka lebih bahagia, mungkin mereka sedikit lebih betah, meski memang pasti nggak akan betah-betah banget ya, karena mereka tidak berada di tempat tinggal mereka. Bagaimana Bang Wali PMI melihatnya nih? Oke, baik. Jadi kalau dari sudut pandang yang sudah kita pantau selama ini, itu ya, perkembangan itu di mereka itu signifikan. Kalau dari awalnya datang mereka ini masih dalam kondisi lumayan lesu, terus sakit-sakitan. Nah hari ini malah kadang-kadang saya ke sana saya udah agak kurang pede gitu, karena begitu sampai ke sana gantengan mereka ketimbang saya gitu, Mbak. Tetap ganteng ini kelihatan di layar kok, tenang aja Bang. Jadi posisinya memang mereka ini udah dalam kategori, kalau saya sampaikan ya cuman tempat tinggalnya saja yang belum normal, tapi kalau misalnya kondisi sehari-hari sudah hampir normal 100% gitu, Pak. Sudah normal 100% ya. Nah, khususnya untuk grup pertama, kalau grup kedua masih butuh proses. Oh ya, karena memang baru datang ya, baru tiba ya, gitu. Oke, kalau dilihat kira-kira kita tahu nggak sih Bang, berapa lama ya mereka bakal ada di Lok Semawe ya? Nah, pertanyaan ini kembali lagi menjadi pertanyaan sejuta umat gitu, Mbak. Oh, sejuta umat. Aduh. Jadi itu semua termasuk saya juga sudah mencoba beberapa kali bertanya kepada pemerintah. Jawaban dari pemerintah masih sama, yaitu masih juga menunggu keputusan dari pusat bagaimana, juga menunggu keputusan dari pihak UNHCR itu bagaimana, karena ini menjadi tanggung jawab mutlak sebenarnya, itu tanggung jawab UNHCR. Kita hanya membantu secara segi kemanusiaan, itu arahan dari pemerintah begitu, Pak. Tapi kalau dari PMI-nya sendiri akan selalu ada di sana sampai migran tidak ada, atau ada batasan nih kita untuk PMI Lok Semawe-nya? Oke, untuk kalau berbicara tentang pelayanan mungkin itu ada jadwalnya. Tapi kalau berbicara tentang kemanusiaan, ya kita sudah coba melakukan koordinasi juga dengan PMI pusat, dengan SCLC, versi itu arahan dari kita mengadopsi arahan dari Pak JK. Pak JK cuma menyampaikan ingat sila yang kedua. Berarti ya itu menjadi pedoman utama kita dalam misi ini gitu, Mbak. Oke ya, bisa dibilang nggak ada batasan waktu. Ya. Tapi saya yakin pasti semangat terus nih. Kalau boleh tahu berapa relawan yang diturunkan untuk membantu para migran ini, Bang Wali? Di tahap emergensi kita turunkan 29 orang relawan. Itu enggak 29, 26 orang relawan dan 3 staf. Oke. Di saat emergensi. Dan tugasnya bergantian ya, ada shift-shiftnya ya? Benar. Oke. Nah, selama ini mungkin saya ke Bang Halid lagi nih. Bang Halid, dalam dukungan psikososial, ada nggak mungkin dengar dari migran, ada pingin kegiatan lain, mungkin ada masukan dari para migran, pengen kegiatan apa gitu yang lain? Kalau untuk request dari mereka seperti yang saya bilang tadi kan, mereka lebih sukanya ke arah
kreativitas, merajut, menjahit, membuat aksesori. Namun yang paling sering untuk saat ini itu setelah masa emergency response adalah banyaknya request mereka untuk masak sih sebenarnya. Kalau untuk kegiatan. Masak. Oke. Masak ya. Jadi mereka, Nah, Bang. Oke. Terus gimana? mereka mungkin rindu dengan masakan kampung halamannya, bisa jadi kan bumbu rempah-rempah itu kadang ada dari mereka yang request gitu. Kalau untuk kegiatan mereka lebih sering masak. Bang Wali, berarti kita harus pasang dapur umum tuh, lumayan kan dimasakin nanti makanan Myanmar loh, jangan-jangan endes ya kan, enak tuh. Oke, jadi gimana Bang Wali? Udah coba beberapa kali merasakan masakan mereka, Mbak. Gimana? Enak? Dan alhasil asam lambung kita naik, Mbak. Ya, asam lambung naik. Oke, dibarengin lah sama olahraga ya, biar nanti makin mantep lah, kesehatan tetap terjaga. Tapi lumayan loh bisa disajikan makanan asli dari Myanmar, luar biasa. Oke, jadi memasak itu. Nah, kalau dari pemulihan hubungan keluarga nih, Bang Rozi, ada keinginan lain mungkin untuk mereka pingin dalam hubungan pemulihan selain telepon, mungkin ada nggak keinginan apa gitu? Mungkin dengar-dengar. Kalau keinginan mereka, Mbak, kalau dari pelayanan restoran pemulihan, mereka cuma mau dipertemukan keluarga. Kalau dalam pelayanan kita itu reunification, mereka sebetulnya cuma mau itu si endingnya, gitu. Jadi karena ada beberapa keterbatasan dalam kita memberikan pelayanan. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap pembahasan dan tahap diskusi tentang untuk diberikan layanan tracing family ataupun reunification. Jadi kalau keinginan terbesar dari mereka adalah untuk dipertemukan. Iya, gimana? Lanjut dulu. Dan itu juga menjadi salah satu cita-cita paling besar bagi kita di lapangan untuk dapat memberikan itu. Jadi karena beberapa kondisi dan keterbatasan dari pelayanan kita cuma bisa untuk sampai dengan saat ini kita masih dalam diskusi bersama ICRC, PMI Pusat, dan UNHCR untuk bisa memberikan layanan reunification. Tapi kita ada video call nggak kan? Lumayan ya. Ada tuh video call ya? Ya, kemarin Lebaran Idul Adha, kemarin kita berikan layanan video call, karena itu pun sudah masuk bulan kedua mereka di sini. Jadi sudah masuk ke dalam tahap memberikan layanan di bulan kedua. Jadi bertepatan dengan waktu Lebaran. Jadi dari teman-teman PSP ada buat kelas curhat. Jadi mereka sampaikan ke teman-teman di tim PSP untuk kami mau dong diberikan lagi untuk bisa berbincang lagi dengan keluarga, tapi ini jangan cuma telepon, tapi kalau bisa video call, apalagi ini mau Lebaran, karena biasanya kalau Lebaran di kampung kita seperti itu, mereka curhatnya ke tim teman-teman PSP. Jadi dari alasan itu kita berikan layanan video call karena dari permintaan mereka juga yang disampaikan melalui. Oke, alhamdulillah ya, minimal ada telepon, kemudian ada video call ya kan. Memang mungkin masih sulit ya kita untuk mempertemukan ya, karena juga pasti PMI harus menggandeng lembaga lain tuh Bang Wali tuh kalau emang harus ada pertemuan-pertemuan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah nih, kayak kalau saya melihat layanan yang kita lakukan juga sudah cukup ya, dan
sesuai dengan kebutuhan atau sesuai juga dengan keinginan atau harapan dari teman-teman migran. Meski pasti ya ujung-ujungnya cita-citanya adalah kembali ke pangkuan keluarga mereka masing-masing ya. Nah, kita udah sampai di akhir podcast kita. Bang Wali nih, mewakili teman-teman, mewakili Bang Khalid, mewakili Bang Rozi dan seluruh relawan di PMI Lok Sumawe. Kira-kira dukungan apa dan harapannya apa nih? Karena memang pelayanan PMI mungkin akan masih panjang ya selama migran Myanmar ada di sana. Ada yang ingin disampaikan, mungkin butuh dukungannya atau harapannya seperti apa? Silakan Bang Wali. Oke, baik. Kalau dari kita sih, ya yang pertama kita memang melakukan ini semuanya berdasarkan rasa kemanusiaan, terutama ketika melihat di kelompok mereka ini banyak yang anak-anak gitu. Jadi teman-teman juga sepakat mungkin nanti ini kegiatan cuman emergency response yang bisa disupport, mungkin di luar dari emergency response kita tetap melaksanakan pelayanan ya semampu kita gitu. Jadi kalau harapan dari kami khususnya itu adalah ya kalau bisa disupport apa yang memang memungkinkan gitu. Yang memang kira-kira memang bisa membantu kerja kami di lapangan. Nggak cuma hanya sebatas emergency response. Kalau dari saya itu saja sih mungkin. Oke, mungkin Bang Khalid ada harapan nggak untuk mendukung masak-masaknya atau yang lain nanti kegiatannya? Dan suaranya belum keluar. Oke, bisa diulang Bang Khalid? Ya, oke, monggo. Ya, kalau harapan dari saya sih lebih kurang sama seperti yang dikatakan oleh Kang Acap. Cuman di sini kan kita sama-sama ingin agar semua operasi ini kan selesai dan berjalan dengan baik. Besar harapan juga, maksudnya gini loh, kita bisa sampai mengembalikan mereka itu ke keluarganya gitu, memulangkan mereka ke keluarganya. Itu sih Mbak yang paling kepinginnya kalau saya pribadi sih. Oke, kalau Bang Rozi ini gimana Bang Rozi? Mungkin ada harapan-harapan tertunda atau ingin yang disampaikan? Jadi kalau berdasarkan pengalaman ketika kita berikan pelayanan restoran family ini dan menurut cerita yang mereka dengar, kita cuma punya cita-cita satu semua dari tim restoran family link, reunification. Oke, pertemuan keluarga ya. Jadi itu harapan yang paling besar dari kita semua yang ada di lapangan atas nama Palang Merah Indonesia. Itu adalah satu hal yang menjadi cita-cita ataupun harapan yang terbesar dalam dari semua pelayanan yang kita berikan. Jadi semoga saja perbincangan ini, hal ini didengarkan oleh semua pihak setelah ini. Semoga ya. Untuk sama-sama kita berikan semaksimal mungkin layanan dan semampu mungkin dari segala fasilitas dan kekuatan yang kita miliki. Oke, ini Bang Wali chat saya ada satu lagi katanya harapan pamungkas nih kayaknya. Gimana Bang Wali? Ini harapan yang paling besar Mbak. Saya juga harapan saya itu saya juga pengen ketemu dengan pahlawan-pahlawan behind the scene. Ini kita yang di lapangan, tapi banyak pahlawan-pahlawan lain yang di luar yang nggak turun langsung ke lapangan. Seperti Mas Arifin, Mbak Ane, Mbak Ati, itu dan kawan-kawan yang lainnya yang terus mensupport kita sejauh ini gitu Mbak. Oke, jadi mudah-mudahan COVID ini segera berakhir sehingga kami bisa dipertemukan gitu Mbak. Oke, kok ngeri ya ngomongnya pahlawan. Kalau pahlawan kan itu sudah, saya sensor ya, saya nggak nyebut. Pejuang-pejuang kemanusiaan pokoknya ya. Oke, oke. Semoga sih abis ini teman-teman juga bisa mendengar ya podcast kita nanti yang akan juga tayang di Spotify dan YouTube Palang Merah Indonesia. Oke, terima kasih banget nih Bang Wali, Bang Khalid dan Bang Rozi nih atas kerja keras, upaya-upaya pelayanan kemanusiaan yang dilakukan oleh teman-teman PMI Lok Sumawe. Salam hormat saya buat teman-teman relawan di seluruh PMI Lok Sumawe. Terus jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatan harus tetap dilakukan ya dalam kita melakukan layanan karena memang musim pandemi ini masih berlangsung. Oke, terima kasih. Nah, demikian pendengar podcast ngobrol bareng penuh inspirasi Palang Merah Indonesia. Tadi baru saja kita mendengarkan cerita pengalaman hebat
dari upaya-upaya kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh PMI Lok Semawe dalam membantu migran Myanmar. Sesuai dengan tema kita ya, solidaritas. Kita punya tema besar dalam peringatan HUT PMI 75 tahun ini, hingga akhir tahun nanti kita akan terus mengangkat dalam 1 tahun, mohon maaf. Solidaritas untuk kemanusiaan, dan sudah diperlihatkan oleh teman-teman dari PMI Lok Semawe, mereka melakukan solidaritas dan netralitas. Jadi tidak melihat apakah mereka itu warga negara mana, usia berapa, warna kulitnya apa, itu tidak memang dilihat oleh kami di Palang Merah Indonesia dalam membantu masyarakat yang memang perlu dibantu. Oke, sekian saja podcast ngopi kita, dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast ngopi berikutnya. Salam. Oke, thank you teman-teman. Ya, makasih. Selamat bertugas kembali ya, mantap. Jangan lupa istirahat. Siap. Oke, kasih semuanya.